Ahlus sunnah wal jamaah bersikap menahan diri dari perselisihan atau peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Dan mereka berkata, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka ada yang dusta atau bohong. Ya. Ada yang ditambahi dan ada pula yang dikurangi. Serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Sedangkan dalam riwayat yang sahih mereka adalah dimaafkan. Karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang bisa benar dan bisa pula salah. Ya. Jadi kalau mereka berijtihad salah, berapa satu pahala? Ya. Dan yang benar dapat 2 pahala. Itu sikap kita terhadap perselisihan di antara para sahabat. Tidak boleh sedikit pun kita menyebut keburukan mereka, kejelekan mereka ataupun kesalahan mereka. Ya. Kita hanya boleh menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Nah, meskipun mereka berbuat salah, berbuat dosa dan semacamnya, tahulah bahwasanya mereka adalah kaum yang telah dimaafkan, kaum yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan salah seorang sahabat, ya, yang melakukan dosa besar, yaitu dosa zina, ya. Kemudian dia mengaku di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dirinya telah berzina, ya. Bertobat dengan setaubat-tobatnya, itu tobatnya jika dibagikan kepada sebuah umat, maka semuanya mendapatkan bagian daripada taubat sahabat ini. Di sahabat Ma'iz bin Malik. Meskipun demikian, ahlu sunnah wal jamaah tidak mempunyai i'tiqad atau keyakinan bahwa setiap individu sahabat adalah maksum. Ini terhadap sahabat. Bagaimana dengan yang lain? Ya? Bagaimana dengan yang lain? Ya. Meskipun kita, ya, meyakini bahwasanya, ya, atau kita tidak boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan atau tidak boleh menyebutkan perselisihan, ya, atau tidak boleh yakni mencela mereka, menyalahkan mereka dan semacamnya, tetap kita tidak diperbolehkan untuk, ya, meyakini bahwasanya mereka maksum sehingga kita bersikap ghulu, ya, kepada mereka, ya, apalagi orang-orang selain mereka, ya. Jadi kita tetap meyakini bahwasanya individu sahabat itu tidak maksum baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan dosa-dosa sebagaimana umumnya anak Adam, ya, berbuat dosa. Akan tapi mereka memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Lebih dahulu beriman dan mempunyai keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang timbul dari mereka. Jadi mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali beriman, ya. Dan mereka mempunyai keutamaan yang mana keutamaan ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang muncul dari mereka, ya. Jika hal tersebut ada, yakni jika mereka melakukan perbuatan dosa tersebut, ya. Nah, sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang mana ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Ini keutamaannya, ya. Jadi subhanallah, disinilah kita melihat betapa adilnya atau betapa pertengahannya sikap ahlu sunnah, ya, terhadap apa saja, termasuk terkait dengan perselisihan, ya, yang terjadi di antara para sahabat. Tidak mencela, tidak pula meyakini mereka maksum. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini bahwasanya para sahabat Nabi ini adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Sebaik-baik manusia setelah para nabi, ya. Yang mana mereka tidak pernah ada sebelumnya, serta tidak akan ada lagi yang seperti mereka. Tidak ada manusia, ya,
selain para nabi yang ada sebelumnya seperti para sahabat, dan tidak akan ada lagi setelahnya ya seperti mereka ya. Makanya kita pun dalam beragama diperintahkan untuk mencontoh mereka ya. Kita dalam beragama, dalam beramal, dalam beribadah diperintahkan untuk mencontoh mereka ya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini, dan mereka adalah sebaik-baik umat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ya. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah pada masaku ini para sahabat, qarni, pada masaku, di mana hidup di situ para sahabat ya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka ya datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'un, ini muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'u at-tabi'in, pengikutnya tabi'in. Inilah 3 generasi emas umat Islam ya. 3 generasi umat Islam ya. Masa kejayaan umat Islam. Nah, ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ya bersikap menahan diri dari mencela ya para sahabat ya, menahan diri dari perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Oleh karena para ulama mengatakan, kalau seandainya engkau mendengar atau melihat seorang mencela salah seorang sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya, pengikut apa? Hawa nafsu. Ya. Ya. Terutama Syiah Rafidhah, ya. Syiah Rafidhah ataupun Khawarij, ya khususnya Syiah Rafidhah, mereka mencela sebagian besar sahabat, hanya beberapa ya persen saja ya yang tidak mereka kafirkan. Dan kita tahu bahwasanya ya Syiah Rafidhah penggagasnya atau pendirinya adalah seorang munafik, seorang Yahudi ya, munafik ya, yang mereka atau dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka tidak berani mencela Islam secara terang-terangan ya. Makanya mereka mencela pembawanya, yaitu para sahabat, pembawa Islam ya. Kalau mereka sudah celak pembawa Islam, maka bagaimana Islam itu bisa dipercaya sebagai agama yang hak begitu. Itu tujuan mereka sebetulnya ya. Mereka bertakiyah itu bersembunyi ya, bersembunyi di balik akidah mereka yang rusak ya. Makanya kita tidak akan pernah mendapati seorang ahlu sunnah ya mencela ya salah seorang dari sahabat Nabi ya. Kemudian prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengimani atau meyakini adanya karamah para wali ya, meyakini adanya karamah para wali ya. Termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah membenarkan dan mempercayai adanya karamah para wali dan apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Jadi, kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah tidak mempercayai karamah, ini tidak benar. Sekarang enggak? Ya. Tapi karamah yang bagaimana? Ya. Karamah yang seperti apa? Nah ini. Tuduhan bahwasanya ya salafiyun
atau ahlu sunnah wal jamaah tidak mempercayai atau tidak mengimani adanya karomah, ini tidak benar. Ya, ahlu sunnah mengimani adanya karomah para wali. Ya. Tapi bukan karomah yang dibuat-buat, yang tidak masuk akal. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akal untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Itu diantara fungsinya akal. Hanya saja kemudian akal ini tidak kita jadikan dia lebih tinggi daripada wahyu. Ada perkara-perkara dalam agama ini yang tidak bisa dilogikakan dengan akal. Ya. Seperti di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan karamah adalah apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin, berupa hal-hal yang luar biasa seperti ilmu, kekuasaan dan lainnya. Kita dapati ulama terdahulu, masya Allah, hafal ribuan hadis, bahkan hafal jutaan hadis, ya ribuan hadis atau 1000 hadis dengan sanad dan matan. Itu karamah. Ya. Itulah karamah. Dan karamah terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba atau seorang mukmin adalah Allah berikan kepadanya istiqamah. Istiqamah di atas din, istiqamah di atas agama ini sampai wafat. Itulah karamah yang paling besar. Ya. Atau sebaik-baik karamah Allah berikan kepada kita istiqamah di atas agama. Ya. Misalnya makanan yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria menemui Maryam di tempatnya, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam ada makanan. Dari mana ini? Dari karamah. Ya. Kemudian naungan yang Allah berikan kepada Usaid bin Khudair ketika membaca Al-Quran. Ya. Serta berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi berikutnya dari umat Islam. Nah, karamah tersebut akan tetap ada pada umat ini sampai datangnya hari kiamat. Ya. Senantiasa kita menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat. Senantiasa kita menyebut kebaikan-kebaikan dan amal ibadah para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ini termasuk karamah. Dan akan terus diberitakan kebaikan-kebaikan mereka, ya, kesalahan-kesalahan mereka sampai kiamat kelak. Itulah karamah. Dan juga masuk di dalamnya adalah para ulama ahlu sunnah yang mereka tidak mati dengan matinya jasad mereka. Mereka senantiasa disebut, ya, disebut ibadah mereka, disebut ilmu mereka, dijadikan mereka sebagai rujukan di dalam beragama. Ini juga termasuk apa? Karamah. Ya. Maka apa yang akan kita tinggalkan setelah kita wafat? Apakah manusia akan menyebutkan keburukan-keburukan kita atau kebaikan-kebaikan kita? Nah, ini kita tinggal memilih. Ya. Nah, syarat diberikannya karamah itu orang yang diberi karamah tersebut istiqamah dalam iman dan mengikuti syariat.
istiqamah dalam iman dan mengikuti syariat. Makanya kalau kita dapati ada orang yang tidak istiqamah dalam iman, ya pelaku dosa besar atau mungkin pelaku ya maksiat, ya, pelaku kesyirikan, bid'ah dan semacamnya, ya. Makanya Imam Syafi'i atau para ulama mengatakan kalau seandainya engkau melihat ada orang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka lihatlah apakah dia sholat atau tidak. Sholat atau tidak. Kalau dia meninggalkan sholat, maka itu adalah sihir yang berasal dari syaitan. Ya. Yang menjadi barometer adalah keistiqomahan dia dalam iman, keistiqomahan dia dalam ibadah, dan berpegang teguhnya dia dengan syariat Islam. Ya. Kalau ada cerita, ya si fulan wali setengah wali, karomahnya seperti ini, tapi dia tidak berpegang teguh dengan syariat, bahkan meninggalkan syariat, maka itu pasti dusta itu. Ya. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaan wali-wali syaitan. Ya. Jadi kita tidak perlu takjub, ya, dengan hal-hal luar biasa yang sering dipertontonkan oleh sebagian orang. Dan karomah itu tidak bisa dipertontonkan di ikhwah. Gak bisa dijadikan sebagai ajang apa? Tontonan. Apalagi menjadi seorang YouTuber. Nah, menjadi seorang YouTuber yang semuanya settingan, skenario ditujukan. Tidak seperti itu. Ya. Karomah itu orang yang memilikinya tidak bisa mengulang sekedak dia, tidak. Bahkan bisa terjadi terkadang dia tidak merasakannya. Ya, dia tidak merasakannya. Adapun yang diulang-ulang kemudian dipertontonkan dari hal-hal yang luar biasa, ya, ini hakikatnya bukan karomah. Ya, bukan karomah. Ya. Karena wali itu ada dua macam. Wali Allah dan wali syaitan. Ya. Wali Allah dan wali syaitan. Siapa wali Allah? Kullu mu'min. Wali Allah itulah setiap mukmin. Itulah wali Allah. Dan wali-wali syaitan adalah orang-orang kafir. Ya. Itulah wali-wali syaitan. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Nah, siapa wali-wali Allah itu? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya. Dan senantiasa bertakwa. Ya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Ya. Zalika huwal fawzul azim. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Ya. Ini terkait dengan apa? Karomah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, meyakini adanya karamah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wali Allah adalah setiap mukmin, ya. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya, ya, karamah sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah. Ya. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Jadi enggak ada ritual atau enggak ada
Ya, nah nggak ada ritual ya untuk bagaimana menjadi seorang wali Allah. Cukup Anda menjadi seorang mukmin, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka Anda menjadi wali Allah. Karena setiap wali Allah adalah setiap mukmin adalah wali Allah. Ini yang harus kita pahamkan dan harus kita luruskan. Ya. Wali Allah itu bukanlah orang-orang yang memiliki hal-hal yang luar biasa, tapi mereka jauh daripada syariat Islam. Ya. Dan cukuplah bagi kita, ya, salah satu bentuk karamah yang kita dapati, ya, pada manusia yang mungkin kita saksikan saat ini adalah Allah Azza wa Jalla misalnya berikan kepadanya hafalan yang luar biasa, ya, hafalan yang mutqin, hafal Al-Quran mutqin, subhanallah. Itu juga termasuk bagian dari karamah, ya. Bukan cerita-cerita yang diada-adakan, ya, bukan cerita-cerita yang diada-adakan. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, ya, larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Larangan mendirikan masjid di atas kuburan. Ini pembahasan yang sangat penting juga, ya. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan hal ini merupakan kesesatan dalam agama dan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendirikan masjid di atas kuburan termasuk kebiasaan umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja, ya, dan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah. Di Habasyah atau negeri Ethiopia. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdu salih aw ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah." Mereka itu adalah satu kaum yang jika, ya, ada seorang hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, ya, atau seorang laki-laki yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Ya. Membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Ya. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian, ya, mereka buat di dalamnya tempat itu rupaka-rupaka atau gambar-gambar. Gambar-gambar atau rupaka-rupaka, ya, suwar. Ulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Nauzubillah, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka mendapatkan laknat? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat apa? Ibadah. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan, ya, seburuk-buruk manusia adalah yang mereka mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup.
Dan mereka adalah orang-orang kafir. Dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Apa korelasinya antara dua hal ini? Para ulama menjelaskan, orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan kufur dengan menyembahnya dan meminta kepada kuburan tersebut. Jadi jelas oleh para ulama seperti itu. Ya. Hubungan antara orang yang mendapati hari kiamat, itu orang kafir, dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai seburuk-buruk manusia. Ya. Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Saya kira sampai sini dulu ya kajian kita, insyaallah. Nanti pembahasan tentang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kita ulang lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.